Di suatu perkotaan yang ramai, hiduplah seorang pemilik perusahaan perhiasan yang kaya raya. Dia hidup bergelimang harta dan memiliki puluhan cabang perusahaan perhiasan di berbagai kota di Indonesia. Namanya Grace. Suatu hari, Grace ingin membeli emas mentah sebagai bahan baku produksinya. Namun, dia masih bingung. Kira-kira kapan waktu yang tepat agar emas mentah tersebut jauh lebih murah? Sebagai pemilik perusahaan besar, ia harus bisa mempertimbangkan perkembangan harga-harga ekspor di perdagangan internasional. Untuk perhiasan, hal yang perlu diperhatikan adalah indeks unit value ekspor dengan kode SITC 897. Jadi kira-kira kapan ya waktu yang pas buat beli emas mentahnya ini biar harga produksinya juga nggak mahal-mahal banget gitu ya? Aduh, mana naik turun lagi harganya? Hahaha. Tenang saja, aku punya solusinya. Ekspor merupakan salah satu kegiatan dari perdagangan internasional yang memainkan peran penting dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Tak terkecuali adalah Indonesia. Salah satu komoditas unggulan Indonesia yang mendominasi pasar ekspor adalah perhiasan. Dilansir dari situs Kementerian Perindustrian Indonesia, nilai ekspor perhiasan Indonesia ini meningkat pada semester 1 pada tahun 2022 dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2021. Sepanjang Januari hingga Juni pada tahun 2021 ini, ekspor industri perhiasan Indonesia mencapai 1,23 miliar US dollar dan angka tersebut melesat hampir 2 kali lipat pada Januari hingga Juni 2022 hingga mencapai 2,37 miliar US dollar. Dan kontribusi besar sektor industri perhiasan terhadap nilai ekspor Indonesia ini juga terlihat pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Di saat sektor lainnya ini mengalami penurunan, justru pada sektor perhiasan ini mengalami peningkatan hingga mencapai 76%. Dalam kegiatan ekspor, indeks unit value ekspor merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi untuk menggambarkan perkembangan harga komoditas ekspor. Indeks unit value ini selalu berubah-ubah setiap periodenya. Oleh karena itu, perlu dilakukan prediksi indeks unit value ekspor kelompok perhiasan dan barang mulia dengan kode SITC 897 untuk mengetahui bagaimanakah prospek nilai tersebut ke depannya dengan menggunakan analisis runtun waktu. Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi dari indeks unit value ekspor dengan kode SITC 897 untuk beberapa periode ke depan, maka diperlukan suatu prediksi dengan beberapa metode, diantaranya adalah metode ARIMA, SVR, dan juga deret Fourier. Nah, alasan kami menggunakan ketiga metode ini diantaranya bahwa dari SVR ini memungkinkan penggunaan berbagai jenis kernel untuk menyesuaikan dengan beragam struktur data time series, serta dapat memodelkan hubungan non-linear antar variabel sehingga dapat menangani pola yang kompleks dalam data time series itu sendiri. Nah, alasan kami menggunakan deret Fourier karena deret Fourier ini memiliki kemampuan yang fleksibel dalam memodelkan pola data khususnya untuk data yang cenderung berpola musiman. Nah, alasan kita menggunakan ARIMA sendiri karena ARIMA mampu menangani berbagai macam pola dalam data time series seperti tren, musiman, dan fluktuasi acak. Nah, setelah dilakukan analisis pada data indeks unit value ekspor dengan kode SITC 897 itu sendiri, dapat dilihat pada plot time series ini terjadi adanya fluktuatif naik turun yang cukup signifikan dari setiap periodenya dan diperoleh nilai maksimum tertinggi mencapai angka 393,27 yang terjadi pada bulan Juli 2018 dan pada nilai terendahnya terjadi pada bulan Mei 2023 dengan indeks sebesar 80,73. Setelah dilakukan prediksi dengan ketiga metode tersebut, maka diperoleh hasil pada
Metode yang pertama adalah ARIMA. Diperoleh model terbaik ARIMA yaitu adalah ARIMA 111 dengan MAPE sebesar 10,9%. Dengan metode yang kedua kemudian adalah deret Fourier. Diperoleh lambda optimalnya sebesar 5 dengan perolehan MAPE 15,865%. Dan yang terakhir dengan metode SVR diperoleh MAPE data trainingnya sebesar 13,8% dan MAPE data testingnya sebesar 3,73%. Selanjutnya, akan dilihat perbandingan hasil analisis runtun waktu dengan menggunakan 3 metode, yaitu Supervector Regression, Deret Fourier, dan Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Dapat dilihat bahwa metode terbaik yang dipilih untuk memprediksi indeks unit value ekspor yaitu dengan metode Supervector Regression. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai mean absolute percentage error atau MAPE yang terkecil dari ketiga metode tersebut. Dapat dilihat bahwa nilai MAPE testing dari indeks unit value ekspor dengan metode Supervector Regression yaitu 3,73%, atau dapat dikatakan bahwa hasil prediksi sangat akurat. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana keakuratan hasil prediksi dengan menggunakan Supervector Regression dapat dilihat berdasarkan plot perbandingan data testing atau data asli dengan hasil prediksi. Dapat dilihat bahwa plot prediksi mengikuti karakteristik atau tidak jauh dari data asli. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode yang cocok dan dapat dipilih untuk melakukan prediksi indeks unit value ekspor adalah Supervector Regression. Wah, aku sekarang tahu tentang prediksi indeks unit value ekspor kode CC897. Jadi bisa memperkirakan kapan kira-kira waktu yang tepat untuk membeli harga emas mentah supaya lebih murah. Wah, keren banget ya, beruntung banget nih. Makasih ya Mas Jin. Kok nggak ada, kok hilang? Bersama kelompok 4, awali prediksi sebelum beraksi.